Bab 2984. Keajaiban muncul kembali. Ini. Bagaimana ini mungkin? Melihat bahwa Erikin berjalan melintasi jalan galaksi dengan mudah. Tempat itu menjadi sunyi, seperti keheningan yang mati. Semua orang seperti tersambar petir dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa langkah terakhir Erikin terlalu cepat, beberapa poin lebih cepat dari 10 langkah sebelumnya. Tapi tes jalan galaksi ini semakin sulit saat kita maju. Ketika kamu sampai ke Erikin, sepertinya sebaliknya. Apalagi peringkat Erikin tidak turun, galaksi peringkat ke-52, mustahil baginya untuk lulus ujian ini. Tapi Erikin tidak hanya lulus, tapi juga berjalan seperti ini. Bagaimana anak ini bisa lulus? Bahkan Yamin Wei dan Sonny Yuan, yang selama ini tenang, mengubah ekspresi mereka saat ini. Bahkan perjalanan terakhir mereka melalui jalan galaksi tidaklah mudah. Tuan Besar Ketua Paviliun, apa ini? Di sisi Paviliun Harta Karun, Sumalong juga memandang Tuan Paviliun Harta Karun dengan takjub. Dia tahu betapa sulitnya jalan galaksi. Ketika awalnya ditata, dia mungkin memperkirakan hanya 10 orang teratas dalam daftar galaksi yang bisa lewat. Namun, tingkat kultivasi Erikin hanya berada di tahap awal fase penilaian, jelas tidak masuk dalam 10 besar. Belum lagi pejuang kebanggaan itu, bahkan dia sendiri tidak tahu alasannya. Ternyata harta karun itu ada di tangan Erikin. Tak heran. Mata Paviliun Harta Karun berkedip beberapa kali sebelum dia tersenyum. Meskipun itu kebetulan, bagaimanapun juga itu sudah lewat. Bagaimana dengan daftar galaksi? Tanya Sumalong. Erikin berjalan tepat di seberang jalan galaksi, jelas mustahil untuk menempatkannya dalam 10 besar. Menurut 32 langkah anak ini, bagus untuk menghitung. Dimengerti. Di halaman, setelah keheningan awal, terjadi keributan. Melihat Erikin berjalan langsung ke area batu giok dengan bunga putih abu-abu di kepalanya, berbagai kata keluar. Beberapa dikejutkan oleh kekuatan tersembunyi Erikin, sementara yang lain berspekulasi apa bunga putih abu-abu itu, dan beberapa bahkan terus meragukan bahwa Erikin menggunakan beberapa cara tercela untuk melewati level. Mungkin langkah-langkah itu sudah digunakan sebelumnya, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa menyembunyikannya. Di antara mereka, yang paling heboh adalah Nimo Yu. Pada saat ini, matanya merah, dan dia dengan putus asa mengkhotbahkan apa arti tercela yang digunakan Erikin. Lagi pula, sekarang Erikin telah selesai berjalan di jalan galaksi. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia pasti akan kehilangan banyak koin roh. Seolah-olah demikian, dia bisa mengganggu hasilnya. Lihat, daftar galaksi telah diperbarui. Dan tepat saat Nimo Yu berteriak, seseorang memperhatikan perubahan dalam daftar galaksi. Berapa banyak nama yang dimiliki Hario Cheng sekarang? Banyak kultivator tergerak, dan segera mengeluarkan daftar galaksi untuk ditonton. Mereka masih ingat bahwa peringkat Erikin turun menjadi 94. Dan Erikin dan Nimo Yu bertaruh, salah satu syaratnya adalah apakah mereka bisa mencapai 50 besar. Pada saat ini, semua orang melihatnya, dan ekspresi mereka sangat berubah lagi. Erikin, peringkat ke-45 dalam daftar galaksi. Omongannya benar-benar tepat dan masuk 50 besar. Dan sekali lagi memecahkan rekor kenaikan grafik galaksi. Semua orang memandang Erikin yang sedang berjalan menuju platform batu giok, dengan keterkejutan dan kekaguman yang mendalam di mata mereka. Sebelumnya, Erikin memenggal Raja Jahat ke-18, dari tanggal 99 hingga ke-52 dalam satu hari. Tapi kemudian dengan menghilangnya Erikin, peringkatnya turun lagi dan lagi. Hal ini membuat banyak orang menduga bahwa Erikin hanyalah meteor yang berlalu begitu saja. Bahkan hari ini, di perjamuan Tianbao, Erikin tidak tergerak oleh provokasi awal Nimo Yu, yang membuat banyak orang berpikir bahwa Erikin mungkin benar-benar memiliki sesuatu di hatinya. Tapi sekarang, Erikin menginjak jalan galaks dan berjalan melewatinya. Peringkat telah meningkat dari 94 menjadi 45 dalam sekejap. Hal ini tidak hanya menciptakan keajaiban lagi,
menghancurkan keraguan dan tuduhan semua orang terhadapnya, tetapi juga memecahkan rekor sebelumnya dalam daftar galaksi. Fase penilaian tahap awal. Kalau teman seiman ini menerobos ke alam satu penurunan, aku tidak bisa membayangkan. Seseorang menyadari sesuatu, dan suaranya bergetar. Banyak orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Dalam 50 besar daftar galaksi, Eric Kin tampaknya menjadi satu-satunya tahap awal kultivator di fase penilaian. Selisih antara tahap awal tahap penilaian dan tahap satu penurunan tidak sedikit. Jika tingkat kultivasi Eric Kin benar-benar meningkat, tidakkah mungkin untuk meningkatkan banyak peringkat lagi? Pada saat itu, seberapa mengerikan kultivasi Eric Kin? 5 pangeran besar, atau bahkan lebih tinggi. Ini tidak mungkin. Anak ini pasti melewati jalan galaksi dengan cara khusus. Kalian tidak bisa mempercayainya. Ketika Nimo Yu melihat pembaruan peringkat pada daftar, dia masih tersipu dan bertahan, tidak mau percaya itu benar. Tapi kali ini, banyak kultivator memandang Nimo Yu dengan jijik setelah mendengar kata-kata itu, dan mata mereka penuh dengan ironi. Tuan Muda Yu, lebih baik Anda menghemat energi Anda, daftar galaksi telah diperbarui, bagaimana ini bisa salah? Benar, jangan lupa jalan galaksi diaspal oleh paviliun harta karun. Banyak orang tua memperhatikan, bahkan Tuan Paviliun Harta Karun ada di sana. Maksudmu, sesama teman seiman menjadi kuat cukup untuk bermain trik di hadapan Tuan Paviliun Harta Karun. Jika dikatakan sebelumnya, semua orang masih sedikit skeptis, metode Eric Kin melewati jalan galaksi. Namun kini pembaruan daftar galaksi jelas memberi mereka jawaban. Artinya, kekuatan Eric Kin memang sangat kuat, tidak seperti yang diisukan dan dispekulasikan oleh dunia luar. Tidak mengetahui berbagai suara di luar, Eric Kin datang ke Tanah Batu Giok setelah mengambil langkah ke-35. Namun, meski suara pergerakan langit yang mengganggu sudah tidak terdengar lagi di telinga, namun tekanannya tetap ada, dan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, selama tidak ada ujian pergerakan langit, Eric Kin masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Berjalan menuju panggung batu giok tempat gelang giok itu diletakkan, Eric Kin pun tersenyum tipis saat melihat benih-benih pencerahan yang telah menelan nafasnya dan mulai tertidur lelap. Benih pencerahan ini nyata. Sebelumnya, Eric Kin berpikir bahwa dia mengatakan bahwa itu tidak enak, tetapi dia tidak bisa menelannya. Tak disangka, setelah mencapai kesepakatan dengannya, benih pencerahan, apapun jenis pergerakan langit, langsung tertelan. Inilah yang membuat langkah di belakang Eric Kin begitu mudah. Dan mungkin karena dia makan terlalu banyak dan tidak bisa mencernanya, maka bibit benih pencerahan yang lembut itu sedikit layu, dan seluruh orang jatuh dan tertidur. Si kecil cukup menarik, dan dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Berapa harga barang besok, aku akan membelinya untuk dirimu makan. Adapun apakah dia curang dengan melakukan ini, Eric Kin tidak memikirkannya sama sekali. Benih-benih pencerahan adalah harta karun yang diperoleh dengan susah payah, dengan menggunakan cara mereka sendiri untuk melewati jalan galaksi, bahkan jika Tuan Paviliun Harta Karun mengetahuinya, mereka tidak akan bisa berkata apa-apa. Lagi pula, beberapa orang menggunakan teknik untuk melawan paksaan, dan beberapa orang menggunakan energi abadi untuk melawan. Mengapa benih pencerahan sendiri tidak bisa gagal? Membawa beban di sekelilingnya, Eric Kin perlahan berjalan menjauh dari panggung batu giok. Ketika datang ke sini, tekanan langit dan bumi sangat berat, dan tulang dan fasia seluruh tubuh mulai bergetar tanpa sadar lagi, dan kali ini bahkan jika tubuh Raja Kin berubah menjadi ekstrim, semua jenis tubuh pertempuran diedarkan, dan tidak ada masalah apapun. Setiap langkah yang diambil di sini seperti mengalami pertempuran hidup dan mati, yang merupakan kerja keras. Bersambung.